Apa yang dikatakan para legenda terkait performa Cristiano Ronaldo benar-benar bisa dibuktikan di atas lapangan. Performa CR7 sudah menurun drastis dan sulit menggendong timnas Portugal di pertandingan melawan Kolombia. Ronaldo yang diharapkan bisa membawa pulang trofi Piala Dunia nampak sulit jika kita berkaca dari permainan melawan Kolombia. Bukannya menciptakan peluang berbahaya, CR7 malah cosplay menjadi bek Kolombia. Jangankan mencetak gol, menciptakan peluang pun Ronaldo sangat minim dan hanya bisa melepaskan 3 tembakan saja. Akibat hasil imbang ini, Portugal harus finish di peringkat kedua klasemen grup K di bawah Kolombia. Padahal jika Portugal menang dan menjadi juara grup, bracket lawan yang dihadapi Ronaldo dan kolega sangatlah mudah. Tetapi nampaknya Portugal memilih jalur yang sangat ekstrim berhadapan melawan tim-tim kuat. Mampukah Portugal bersaing di babak 32 besar nanti? Cetak gol coba merangkum langkah berat Portugal di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Portugal tidak bermain konsisten di Piala Dunia 2026. Kalau kita ibaratkan hidup di dunia ini seperti sedang bermain roller coaster. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Begitu pula yang sekarang dirasakan oleh timnas Portugal. Performa anak asuh Roberto Martinez mengalami pasang surut yang tak menentu di Piala Dunia 2026. Skuad Selecao seolah menjadi tim terkutuk dengan kesulitan yang bersaing di 64 besar. Di pertandingan perdana melawan Republik Kongo, skuad Selecao ditahan imbang dengan skor kacamata. Sebenarnya asa Portugal untuk bangkit masih terbuka lebar. Bruno Fernandes dan kawan-kawan berhasil menang besar atas Uzbekistan dengan skor telak 5-0. Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang paling disorot dengan dinobatkan menjadi man of the match. Mega bintang asal Portugal itu juga memborong banyak rekor dan pencapaian pribadi. Secara logika, ini menjadi motivasi dan tolak ukur Ronaldo agar bisa tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Ronaldo sendiri mengatakan, saat saya menang dan meraih banyak rekor, semua pihak langsung tidak mengkritik. Tetapi di saat saya kalah, semua pihak berbondong-bondong menyuruhnya pensiun. Mungkin Ronaldo sudah begitu muak mendengar kritikan yang silih berganti menghujamnya. Dia berjanji akan membalas hujatan dan kritikan tersebut dengan kerja keras dan hasil yang maksimal. Saya sangat bahagia, namun yang paling penting adalah kerja keras kami dan kepercayaan diri yang kami tunjukkan. Tim bermain sangat baik dan mengalami banyak peningkatan, kata Ronaldo. Di sela-sela konferensi persnya, Ronaldo juga mengatakan pepatah yang bijak. Dia bilang, selalu ada hikmah di balik setiap kesulitan dan menjaga mental positif di tengah tekanan. Roberto Martinez juga sejalan dengan perkataan dan semangat juang Ronaldo. Sang pelatih bilang saat ini Portugal harus menjaga fokus dan tidak memandang remeh siapapun lawan yang dihadapi. Jika Anda ingin memenangi Piala Dunia, Anda harus mengalahkan semua tim. Anda harus menerima kerumitan ini dan fokusnya seharusnya pada memainkan penampilan terbaik kami. Tegas Roberto. Pepatah manusia merencanakan Tuhan berkehendak nampaknya benar-benar valid. Di pertandingan terakhir melawan Kolombia, Portugal malah bermain kurang begitu meyakinkan. Statistik mencatatkan Portugal hanya bisa melepaskan 13 tembakan dan hanya 2 tembakan yang mengarah ke gawang. Untuk antar lininya sangatlah buruk dan sulit mengalirkan bola. Anak asuh Roberto Martinez seolah nggak berani memegang kendali permainan. Lihatlah, skuad Selecao hanya bisa mencatatkan 45% ball possessions dan mencatatkan 423 operan. Berbanding terbalik dengan Kolombia yang justru bermain begitu dominan. Skuad Los Cafeteros mampu melepaskan 21 tembakan percobaan, di mana 6 diantaranya mengarah ke gawang. Saking dominannya, Kolombia bahkan sempat mencetak gol di menit 90 pertandingan melalui Davinson Sanchez. Pemain Galatasaray ini menanduk bola setelah mampu memanfaatkan situasi bola mati. Sayang seribu sayang, gol Kolombia dianulir oleh pengadil lapangan karena berada di posisi offside. Sekilas Davinson berada di posisi yang tidak offside karena masih berada di dalam garis. Tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, gol ini offside diakibatkan oleh ujung sepatu Davinson yang agak maju ke depan. Baru saja dipuji-puji bisa menang melawan Uzbekistan, di laga terakhir malah melawak. Katanya mau juara dan mempersembahkan gelar Piala Dunia pertama, tapi lawan Kolombia aja nggak menang. Banyak para penggemar Portugal yang kaget dengan permainan keras Kolombia. Apakah mereka tidak menonton pertandingan CONMEBOL yang dikenal sangat keras?
Nampaknya hanya Argentina lah yang bisa menaklukkan CONMEBOL. Gara-gara Portugal di runner-up, peluang bertemu dengan Argentina di perempat final dipastikan gagal. Kalau kita melihat bagan sebelumnya, Portugal bisa saja bertemu Argentina. Sebab di babak perempat final nanti akan menampilkan tim-tim yang sama-sama juara di masing-masing grup. Jika laga ini terjadi, bisa menjadi ajang pembuktian untuk Portugal. Sebab apabila berhasil menyingkirkan sang juara bertahan Argentina, satu kaki Selekau untuk juara Piala Dunia sudah di depan mata. Ternyata prediksi para legenda soal Ronaldo benar. Hasil imbang yang diraih Portugal membuat nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi booming. Bukan karena dipuji, melainkan kembali mendapat hujatan karena tidak memberikan kontribusi. Mengacu dari FotMob, Ronaldo hanya bisa menyentuh bola sebanyak 34 kali. Setiap kali menguasai bola, CR7 selalu gagal dan kerap dengan mudah dibaca oleh musuh. Ronaldo juga hanya bisa melakukan 3 kali tembakan. Dari 3 tembakan tersebut, 1 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 lainnya berhasil diblok oleh pertahanan Kolombia. Pemain Al-Nassr ini juga hanya bisa memenangi 2 dari 4 kali duel di lapangan. Bahkan Ronaldo hanya bisa melakukan 1 kali intercept dari lawan, itu pun juga tidak berhasil. Dengan penampilan ini, torehan gol Ronaldo masih stuck dan belum bertambah di angka 2. Kalau kita ibaratkan, ada pepatah yang cocok untuk menggambarkan performa Ronaldo. Pepatah ini berbunyi, mengukur baju di badan sendiri, yang bermakna menyadari dan menerima nasib tanpa rasa ego dan keserakahan. Ya, pepatah tersebut ditujukan untuk menyadarkan Ronaldo. Ex-pemain Real Madrid ini mungkin sudah seharusnya refleksi diri kalau Portugal ada kemajuan. Di pertandingan melawan Kolombia, hampir semua pemain Selekau dipaksa mengoper Ronaldo. Akibatnya, para pemain kesulitan untuk mengalirkan bola dan selalu mudah dibaca gelandang Kolombia. Statistik buruk tersebut lagi-lagi mencoreng namanya sebagai mega bintang. Lihatlah FotMob hanya memberikannya rating buruk 6,3 saja. Bahkan, rating ini lebih rendah dibandingkan melawan Republik Kongo yang selama 90 menit masih sedikit memberikan kontribusi. Jika kita mengacu pada heatmap, Ronaldo sangat minim memberikan kontribusi di atas lapangan. Pemain kelahiran Madeira ini jarang turun ke lini belakang. Apakah Ronaldo sedang berambisi mengejar rekor gol yang sudah tertinggal jauh dari Messi? Ex-pemain Juventus ini ogah membantu Portugal dalam transisi bertahan. Jangankan bantu pressing, jemput bola ke tengah aja Ronaldo ogah melakukannya. Di pertandingan melawan Kolombia, Ronaldo juga nggak banyak membantu serangan Portugal. Sama sekali passing-passing Ronaldo kebanyakan ke arah samping atau ke belakang. Bahkan sesekali dia kerap terjatuh karena mendapatkan pressing ketat dari pemain Kolombia. Selain gak memberikan kontribusi, Ronaldo juga bikin pemain Portugal lainnya merasa frustasi. Pasca pertandingan, hampir seluruh pemain Portugal langsung pergi meninggalkan lapangan. Terlihat hanya Diogo Dalot yang menyalami Ronaldo dan memberikan respek. Apakah para pemain Portugal sudah begitu sadar dan menganggap Ronaldo adalah beban? Sebelum ini sudah banyak legenda yang berkomentar terkait penurunan performa Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic berkata Ronaldo sudah jauh menurun dan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan selebrasi. Komentar ini dia sampaikan pasca Ronaldo mencetak 2 gol melawan Uzbekistan. And your reaction to his goals, his performance and his message? It was a game to score. It was a game for Portugal to score a lot of goals. And his message, I thought he never left. I don't know why he says I'm back. Serupa dengan Zlatan, Thierry Henry juga mengatakan gol yang dilesakkan Ronaldo bukan dari hasil kerja kerasnya, melainkan kontribusi dan kolektivitas permainan Portugal. A bit of more urgency when they pass the ball and the big man. If you feed him, he's going to score. That's for sure. Jay Bothroyd juga mengatakan Ronaldo adalah beban Portugal di Piala Dunia 2026. Saya harus jujur, jika Ronaldo benar-benar mengutamakan tim, saya rasa dia seharusnya mundur dan memahami bahwa perannya kini lebih cocok sebagai pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk memberikan dampak instan, kata ex-pemain Inggris ini kepada Sky Sports. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga 169.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Langkah berat Portugal di Piala Dunia 2026. Yang lebih menyakitkan lagi, Portugal yang seharusnya bisa menjadi juara grup justru dipastikan gagal. Skuad Selekau harus rela berada di peringkat kedua di bawah Kolombia yang tampil begitu sangar. Padahal jika Portugal juara grup, bracket lawan yang dihadapi jauh lebih mudah.
Karena menjadi runner-up, Scott Selecao harus menghadapi Kroasia yang finish di peringkat 2 grup L. Jikalau menang, Portugal bakal berhadapan dengan lawan yang tidak begitu berat. Bruno Fernandes dan kawan-kawan berhadapan dengan timnas Ghana yang lolos dramatis di peringkat ketiga. Secara kekuatan mungkin tidak begitu sulit, tetapi dari Kroasia yang masih sedikit dihuni generasi emas. Hadirnya Ronaldo bukannya bikin tim Portugal makin gacor, malahan menjadi beban. Kalau mau menang lawan Kroasia, Roberto Martinez disarankan harus mencadangkan Ronaldo. Ini bukan sekedar asumsi, melainkan melihat performanya melawan Kolombia dinilai sangatlah buruk. Kami akan menampilkan beberapa peluang-peluang Ronaldo yang gagal dikonversikan menjadi gol. Di momen pertama, Ronaldo gagal melakukan bicycle kick saat posisi sudah nyaman. Ex-pemain Sporting Lisbon ini terjatuh setelah mendapat sedikit tekanan dari Santiago Arias. Berikutnya, Ronaldo juga berambisi mencetak gol. Niatnya sih ingin mencetak gol jarak jauh, tapi apa daya malah terkena salah satu pemain Kolombia. Padahal nih, kalau Ronaldo mengoper ke sisi kanan mungkin hasilnya berbeda. Jika Martinez kekeh tetap memainkan Ronaldo, maka akan ada dua pilihan. Pilihan pertama, Portugal bisa saja menelan kekalahan dan permainan buruk melawan Kolombia kembali terulang. Seandainya ini terjadi, maka langkah Portugal di Piala Dunia 2026 dipastikan gugur. Kedua, seandainya menang melawan Kroasia, Scott Selecao berkemungkinan besar melawan lawan sulit. Timnas Spanyol dan timnas Prancis akan menjadi calon lawan di babak gugur. Aisha Speed yang mengetahui calon lawan Portugal sulit bahkan sampai ikut menangis. Memang kita akui Ronaldo dulunya pemain yang hebat dan menciptakan banyak rekor. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa semakin menua performanya tidak segahar waktu muda. Semua pihak memang ingin melindungi Ronaldo menikmati Piala Dunia terakhirnya. Sebut saja Diogo Dalot yang berani menantang para pengkritik Ronaldo. Dalot seolah mengatakan Ronaldo sudah punya pengalaman 20 tahun sedangkan pengkritiknya masih di bawah Ronaldo. Semua orang sudah tahu seberapa baik Ronaldo menangani kritik. Dia punya pengalaman lebih dari 20 tahun bersama tim nasional, kata pemain Manchester United ini. Antonio José Seguro juga memberikan kepercayaan penuh kepada Ronaldo. Presiden Portugal ini meminta sang mega bintang membawa trofi Piala Dunia pertamanya ke tanah Portugis. Bawalah pulang trofi Piala Dunia untuk Portugal. Trofi yang masih belum kita raih. Kita semua akan mendukung kalian. Saya percaya bahwa dengan semangat, kekuatan, keberanian, bakat, dan usaha kalian itu sepenuhnya mungkin, kata Antonio. Namun Bang Dodo harus sadar jika ingin semua berjalan baik-baik saja, dia harus rela dicadangkan. Apakah di laga melawan Kroasia, Roberto Martinez berani mencadangkannya? Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Kensids. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan langkah berat timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah sudah saatnya Cristiano Ronaldo harus bermain dari bangku cadangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.